Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selamat untuk Magnus Carlsen yang menjuarai Norway Chess tahun 2021 ini, yang tadi malam di babak terakhir kawan mengalahkan Ian Nepo di permainan Armageddon, sedangkan Richard Rapport juga kalah atas Alireza Firoza. Rekor Magnus Carlsen di turnamen ini adalah 6 kali menang, 1 kali kalah, dan 7 kali remis. Dan untuk game yang akan kita cover ini adalah permainan Carlsen dalam permainan Armageddon lawan Ian Nepo semalam. Dan kita langsung ke atas papan. Carlsen di sini pegang hitam kawan, mendapatkan waktu kontrol 7 menit. Sedangkan Ian Nepomniachtchi pegang putih mendapatkan waktu kontrol 10 menit. Tapi jika permainan berakhir remis, maka Magnus Carlsen lah yang menjadi pemenangnya dengan mendapatkan 1,5 poin. Ian Nepo mengawali permainan dengan pion E4, pion E5, kuda C3 pembukaan Vienna, dan kuda hitam C6 pertahanan max length atau max length defense. Sekarang gajah C4, kuda hitam F6, dan pion D3. Lanjut Ian Nepo, Magnus Carlsen melanjutkan kuda A5 menyerang gajah. Gajah mundur ke B3, tetap dipukul oleh kuda, dipukul balik oleh pion A, dan Carlsen memainkan pion D5 langsung menyerang pion pusat. Tantangan diterima, pion E pukul pion D5 dipukul balik oleh kuda menantang pertukaran kuda, tapi Ian Nepo menolak, bermain dengan langkah menteri ke H5 mengincar pion hitam di peta E5. Pion dibiarkan saja kawan, Carlsen melanjutkan dengan langkah kuda B4 menyerang pion C2 untuk memberikan skak serbuan. Terlebih dahulu menteri putih pukul pion E5 skak, ditutup oleh gajah, dan menteri mundur ke E2 untuk melindungi pion C2-nya. Carlsen pun melanjutkan langkah rokade pendek. Ada satu game yang sudah pernah memainkan langkah-langkah ini di turnamen Blitz tahun 2012, dan putih melanjutkan dengan langkah menteri ke D1 dibalas hitam dengan beteng ke E8 dan seterusnya kawan. Dengan variasi ini putih memenangkan game itu. Tapi di permainan ini kita temui di sini putih bermain dengan langkah gajah ke E3 melanjutkan pengembangan, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11 ini. Carlsen menggeser beteng E8, kuda putih F3, pion A5, selanjutnya pion H3 mengontrol peta G4 agar gajah hitam tidak mengepin kuda putih kawan, dibalas Carlsen dengan pion B6. Persiapan Viacento gajah di peta B7 dibalas dengan langkah rokade pendek oleh Ian Nepo, selanjutnya gajah B7. Beteng A bergeser ke C1 melindungi pion C2-nya kawan agar menterinya ini bebas bergerak nanti, dan dibalas dengan langkah gajah F6. Untuk membuka lajur E bagi betengnya kawan untuk mengepin gajah ini agar gajah ini tidak berani pindah. Atau juga gajah hitam ini sedang mengincar kuda yang ada di peta C3. Ini direspon oleh Ian Nepo memainkan pion D4, sebuah langkah yang patut dipertanyakan kawan, karena dia membuka diagonal peta terang bagi gajah yang bisa saja untuk melakukan serangan bagi menteri serta beteng putih di F1 ini. Tapi Magnus Carlsen tidak melangkahkan gajah ke peta A6 ini kawan, dia bermain dengan langkah menteri ke D7 dan direspon dengan langkah beteng bergeser ke D1, menghindari serangan gajah yang terlewatkan oleh Carlsen. Dibalas Carlsen dengan langkah beteng A bergeser ke D8. Sekarang menteri ke B5 menantang pertukaran, tantangan ditolak, menteri hitam bergeser ke C8, dan menteri putih bergeser ke H5. Mungkin di langkah berikutnya putih akan mengadu gajahnya kawan. Jika tantangan diterima akan dipukul balik oleh kuda, dan menteri putih akan mendapatkan dukungan untuk pukul pion F7 atau pion H7 nanti. Di sini terlebih dahulu Carlsen mengantisipasi dengan pion H6. Menteri putih ke G4 menawarkan pertukaran menteri. Jika tantangan ditolak kawan, gajah ini akan pukul pion yang ada di peta H6. Tantangan diterima Carlsen, menteri pukul menteri dipukul balik oleh pion H. Sekarang beteng naik ke D7, beteng putih naik ke D2, dan pion G5 untuk membatasi ruang gerak gajah putih ke peta F4 ini. Ian Nepo melanjutkan dengan langkah kuda ke D1, persiapan pion maju ke depan mengancam kuda, dibalas dengan langkah beteng bergeser atau turun kembali ke D8. Dan sekarang pion C3, kuda mundur ke D5 mengincar gajah,
dan tentu saja kawan, gajah sudah tidak bisa lari. Di sini putih atau Ianepo memainkan kuda ke H2. Raja hitam G7, kuda ke F1, raja hitam bergerak ke G6. Petak G6 ini sementara cukup aman kawan, karena putih tidak mempunyai gajah petak terang yang bisa mengancam di diagonal ini. Ataupun nanti kuda putih tidak bisa mengancam di peta F4 atau peta H4, karena peta ini sudah dikontrol oleh pion hitam. Di sini Ianepo bermain dengan pion F3, pion H5 lanjut Carlsen, pion pukul pion dipukul balik oleh raja hitam. Raja Carlsen di langkah ke-28 ini kawan sangat aktif. Mungkin dia sudah bersiap dalam permainan endgame, berbanding terbalik dengan rajanya Ianepo yang diam-diam saja di petak G1. Permainan berlanjut, Ianepo menggeser gajah F2, raja hitam kembali ke G6, kuda E3 menantang pertukaran kuda, tantangan ditolak, Carlsen memainkan gajah mundur ke E7, dan kuda pukul kuda lanjut Ianepo dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya pion C4, gajah mundur ke E6 dan pion D5. Sebelum memindahkan gajahnya kawan, gajah hitam bergerak ke B4 menyerang beteng. Beteng turun ke D1, barulah sekarang gajah mundur ke D7. Ianepo melanjutkan langkah kuda ke E3. Carlsen bermain dengan pion F5. Kuda manuver ke C2 menyerang gajah. Gajah mundur ke D6. Selanjutnya kuda bermanuver ke peta D4. Dibalas Carlsen dengan pion G4. Tantangan ditolak, Ianepo hanya bermain dengan pion G3. Pion G pukul pion F3 dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya beteng hitam naik ke E2 menyerang pion B2. Dihadang oleh beteng di D2. Tak terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh kuda putih. Selanjutnya beteng bergeser ke E8. Bersiap kembali untuk memberikan serangan di baris kedua pertahanan putih. Di sini Ianepo melangkahkan beteng bergeser ke D1. Pion F4 lanjut Carlsen, pion G pukul pion F4, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda ke F3 dan beteng ke E2 menyerang pion B2. Sekarang beteng putih sudah tidak bisa menghadang di peta D2 kawan, karena ada gajah hitam yang mengontrol peta D2 ini. Di sini kawan, langkah terbaik bagi putih adalah melanjutkan langkah beteng bergerak ke D4. Jika beteng hitam pukul pion yang ada di B2, putih akan mendapatkan gajah. Jika hitam merespon dengan langkah raja bergeser ke F5, bisa dibalas oleh putih dengan langkah kuda ke H4 skak. Di sini jika raja bergeser ke G5, kuda kembali melakukan skak, dan seterusnya kawan, permainan akan cukup setara atau kembali berimbang. Dan apabila variasi ini tetap dilanjutkan kawan dengan langkah raja pukul kuda yang ada di F3, beteng putih akan pukul gajah, dan raja putih akan pukul beteng hitam di peta E2. Dan permainan kemungkinan akan berakhir miss dengan posisi atau komposisi seperti ini kawan. Atau pada posisi seperti ini, jika beteng hitam pukul pion yang ada di B2, langkah ini adalah langkah blunder karena kuda bisa lompat ke peta E5 skak dan menggarpu gajah. Putih akan menang dengan variasi ini. Tapi di permainan aslinya tadi, pada posisi seperti ini tadi kawan, Ianepo melanjutkan langkahnya dengan langkah gajah ke D4. Niatannya adalah untuk mengcover pionnya yang ada di peta B2. Tapi langkah ini adalah langkah yang kurang akurat kawan, sehingga memberikan keunggulan posisi bagi hitam. Carlsen membalasnya dengan langkah gajah G4 menyerang kuda. Di pick up oleh beteng di F1. Raja hitam mulai bergerak ke F5 dan pion D6 lanjut Ianepo. Pion pukul pion, gajah pukul pion B6. Dan di sini Carlsen juga membuat langkah yang kurang akurat, membuat posisi kembali berimbang. Carlsen memutuskan pertukaran gajah pukul kuda, dipukul balik oleh beteng, dan beteng hitam pukul pion B2. Dan Ianepo juga mempunyai kesempatan kawan pukul pion A5 ini, tapi tidak dilakukan oleh Ianepo. Dia bermain dengan langkah gajah ke D4 menyerang beteng. Beteng ke B1 skak, raja ke F2, raja hitam ke E4, dan gajah bergerak ke peta G7, kembali membuat langkah yang tidak akurat. Langkah raja bergeser ke G2 kawan merupakan pilihan terbaik bagi putih daripada memainkan gajah ke peta G7.
Jika hitam melanjutkan pukul gajah putih, putih juga bisa pukul gajah hitam. Tapi langkah atau gajah ke petak G7 sudah dibuat oleh Ian Nepo kawan. Dimanfaatkan Carlsen menggeser betengnya ke H1, beteng putih C3, beteng hitam H2 skak, raja ke F1 dan gajah ke E3. Membuat blokade agar rajanya bisa bergerak ke F3 dan diikuti beteng H1 skak mat. Itulah rencana dari Magnus Carlsen, dan pada posisi ini sudah tidak ada langkah terbaik lagi bagi putih. Di sini Ian Nepo memainkan pion C5, pion D pukul pion C5, beteng C4 skak, raja ke F3, dan di sini Ian Nepo menyerah di langkah ke-56 ini. Sisa waktu masih menyisakan 11 detik untuk Magnus Carlsen dan 26 detik bagi Ian Nepo. Tapi dengan posisi ini kawan, putih sudah tidak bisa mengejar lagi untuk memenangkan waktu yang tersisa, karena 4 langkah lagi akan terjadi skak mat. Jika permainan tetap dilanjutkan kawan dan putih ingin menghabiskan waktu dengan langkah beteng F4 skak dipukul oleh gajah, raja putih bergerak ke G1 mungkin, beteng hitam akan bergerak ke C2 untuk memberikan ancaman skak di petak C1 nanti. Jika putih memainkan gajah di petak C3, beteng tetap akan melakukan skak ditutup oleh gajah dan skak mat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini saat mendapatkan skak dari putih dan raja hitam bergerak ke peta F3, Ian Nepo pun menyerah di langkah ke-54. Tapi dalam permainan Armageddon ini kawan, yang menang mendapatkan poin 1,5, yang kalah mendapatkan 1 poin. Dengan kemenangan saat melawan Ian Nepo dan juga rapot yang tergelincir di babak terakhir, Magnus Carlsen menjadi juara di Norway Chess edisi tahun ini. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.